Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan kuasanya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat yang tercurah kepada beliau sampai juga kepada kita sekalian. Amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini pada pagi hari yang cerah dalam rangkaian kegiatan rapat untuk membahas beberapa hal. Ya, jadi pada kesempatan ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan refleksi program pengembangan kompetensi guru, yang kedua rencana tindak lanjut supervisi, dan yang ketiga penugasan pembelajaran mendalam yang kemarin sempat diikuti oleh rekan-rekan kita. Untuk yang agenda pertama, refleksi program pengembangan kompetensi guru, ini saya meminta beberapa waktu terkait dengan agenda yang pertama ini mengenai refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ini Bapak dan Ibu merupakan program yang saya ambil dalam rangka memenuhi pengelolaan kinerja. Jadi di sini saya mengambil refleksi program pengembangan kompetensi guru. Olehnya itu, maka agenda kita yang pertama adalah ini. Saya harap Bapak dan Ibu dapat menyimak dengan baik apa yang nanti akan kita refleksi ya. Di kesempatan ini saya sudah berkonsultasi dengan pengawas, katanya beliau meminta melalui video saja untuk mengobservasi kegiatan ini. Pada proses pengembangan kompetensi, kita telah melakukan beberapa hal untuk agar supaya kompetensi guru itu meningkat. Yang pertama yang dilakukan oleh sekolah itu dengan selalu mengadakan komunitas belajar, mengaktifkan komunitas belajar. Itu merupakan juga salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian mengikutsertakan guru dalam kegiatan-kegiatan, baik itu yang dilakukan oleh dinas pendidikan maupun yang dilakukan oleh KJTK. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya meminta masukan dari Bapak dan Ibu terkait dengan pengembangan kompetensi guru yang sudah dilakukan. Apakah kemudian perlu kita tambah, kita perbaiki,
atau barangkali ada hal-hal lain yang mesti kita rubah. Jadi sebelum Bapak Ibu memberikan pandangan terkait dengan rencana pengembangan kompetensi guru ke depan yang mesti kita lakukan, koreksi ataupun hal-hal mungkin ada yang mesti dirubah. Di kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa salah satu agenda kita adalah pengimbasan pembelajaran mendalam, yang juga ini merupakan salah satu tindakan untuk pengembangan kompetensi guru. Olehnya itu, jika misalnya dirasa bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini, khususnya pada kegiatan komunitas belajar, misalnya itu kurang mengangkat atau menguatkan tentang kompetensi guru, barangkali mungkin bisa disampaikan kepada Ibu, atau mungkin ada hal-hal lain atau upaya-upaya lain yang ingin kita dorong dalam hal pengembangan kompetensi guru, mungkin Bapak Ibu bisa disampaikan. Jadi kita coba fokus dulu di agenda yang pertama ini, mungkin memakan waktu kurang lebih 20-30 menit, dan ini merupakan salah satu yang menjadi pilihan saya dalam diobservasi untuk praktek kinerja. Oleh sebab itu, saya menginginkan Bapak dan Ibu memberikan masukan, apakah yang sudah kita lakukan selama ini dalam hal pengembangan kompetensi guru itu sudah mendetek, atau ada hal-hal yang mesti kita perbaiki, atau durasi waktunya seperti apa kira-kira. Saya persilakan Bapak dan Ibu, karena di sini ada beberapa hal yang perlu dianjurkan juga, bahwa kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik terhadap dukungan atau besaran dukungan dari guru. Kemudian kepala sekolah mengeksplorasi pengembangan kompetensi pada perubahan praktek yang berkualitas, sehingga ini hal-hal yang mesti muncul dalam kegiatan refleksi pengembangan kompetensi guru. Untuk itu saya persilakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau saran. Pak Enal barangkali dalam hal peningkatan kompetensi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya berikan sedikit masukan untuk kita semua, lebih dulu saya pribadi menyampaikan bahwa kami selaku guru mapel bahasa Inggris khususnya tentunya sebenarnya sangat membutuhkan beberapa hal dukungan untuk pengembangan kompetensi diri saya, kemudian untuk pengembangannya pada saat di pertemuan dengan atau tatap muka dengan peserta didik. Tapi di balik itu, bahwasanya kami selaku guru mapel bahasa Inggris secara profesionalisme juga kami akui bahwa tidak seperti guru mapel bahasa Inggris yang lain. Namun semaksimal mungkin, karena mau tidak mau itu adalah jurusan atau guru utama, guru pertama bahasa Inggris, ahli pertama bahasa Inggris di SK, kemudian memang basicnya di situ. Saya mau tidak mau harus lebih atau terus meningkatkan kompetensi saya, Pak. Ya, kemudian lanjut, apa-apa sebenarnya yang kemudian pada dasarnya yang kita butuhkan, guru-guru yang kemudian nantinya insya Allah akan ditanggapi, kemudian mungkin diprogramkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, kemudian program-program yang selama ini kita sudah laksanakan, yang notabene-nya mungkin belum
seefektif yang kita inginkan. Ya, ini mungkin pengaruhnya juga dari kami sendiri, yang kemudian program itu ya nantinya tidak sesuai apa yang kita harapkan bersama-sama, yang setiap pertemuan hampir kita bahas untuk pengembangan kompetensi itu, terutama pada saat misalnya apalagi namanya kombel ya, untuk pelajar yang kemudian sudah tidak terlalu aktif lagi. Kemudian saya pribadi juga untuk di ini saya belum mengirimkan video kepada Bapak Kepala Sekolah yang harusnya di bulan kemarin, bulan Juli, saya belum mengirim tugas itu. Kemudian satu masukan juga saya, Pak, apalagi ini kan kurikulum ya, apalagi yang deep learning ini ya, artinya ketika membaca di beberapa referensi sesaat itu agak paham, namun setelah kemudian kita mau melaksanakannya ya bingung juga, Pak. Bingung. Saya pribadi yang saya rasakan seperti itu. Kemudian ketika misalnya mendengarkan apa itu lewat di TikTok atau di mana, kemudian saya benturkan dengan apa yang disampaikan diskusi dengan guru-guru, ya akhirnya ya di ujung-ujungnya karena bingung akhirnya jadi candaan. Ya mungkin insya Allah mudah-mudahan pertemuan kali ini ada satu arah jalan untuk bagaimana kita bisa lebih memahami dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan pertama dulu, Pak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih untuk programnya, itu mungkin nanti ikut mengalir nanti setelah berjalannya rapat ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Enar yang sudah memberikan masukan. Selanjutnya ada dari teman-teman yang lain terkait dengan pertanyaan saya tadi, hal-hal yang perlu kita ubah, kita tambahkan, atau mungkinkah harus ada workshop tertentu atau dalam bentuk IHT seperti apa yang tujuannya adalah untuk pengembangan, ataukah kita tetap hanya menggunakan ruang komunitas belajar itu saja mungkin sudah cukup, atau mesti harus ada hal-hal lain. Barangkali ini yang ingin saya coba gali dari teman-teman. Dulu ada tanggapan dalam upaya peningkatan kompetensi guru ya, dalam upaya peningkatan kompetensi guru, apakah program selama ini yang sudah kita lakukan sudah cukup memadai atau mesti harus ada tambahan dari sisi programnya, dari sisi waktu. Oke, Bu Dewi silakan. Silakan Bu Dewi. Berurutan ya. Terima kasih atas kesempatan. Langsung saja, ini mengenai mata pelajaran saya, bimbingan dan konseling. Mungkin masih perlu banyak mencari pemahaman lagi, karena kemarin untuk di kurikulum Merdeka itu saya tidak menjalankan tugas atau tidak melakukan pembimbingan di kelas-kelas karena tidak ada jam, dan juga kemarin itu saya tidak pernah melakukan kayak membuat terakat atau bersama teman-teman sesuai jurusan BK kayak KKG, tidak pernah. Jadi kemarin itu masih banyak yang belum saya pahami, dan untuk sekarang juga untuk pembelajaran mendalam masih
ada juga yang belum saya pahami. Jadi saya butuh butuh pemahaman lebih banyak lagi tentang bagaimana cara membuat perangkat bimbingan dan konseling, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi yang sudah menyampaikan masukan terkait dengan upaya dalam peningkatan kompetensi guru khususnya dari sisi guru BK. Selanjutnya Ibu Lila. Terima kasih dari saya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya untuk di peningkatan kompetensi akhir untuk kelas 9 nanti, yang katanya untuk tahun ini kelas 9 itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini untuk literasi tidak masuk di kompetensi yang mereka akan jalani. Jadi untuk itu saya perlu kolaborasi antar guru mata pelajaran yang lainnya. Selain di Kombel, saya juga harapkan kolaborasi bersama lintas mata pelajaran. Selanjutnya untuk pengembangan kompetensi yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah untuk kemarin khususnya di olah pikir, olah rasa itu saya sudah mendapatkan sedikitnya pembaharuan bagaimana mengubah pola pikir kita yang semula yang awalnya untuk tidak termotivasi, selanjutnya untuk di pembelajaran khususnya di kelas, insya Allah apa yang sudah saya dapatkan dapat saya refleksikan di kelas. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lila. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sinten Negeri Luangkan, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan hari ini terkait dengan refleksi yang menjadi kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Ini yang saya alami terkait dengan perubahan baru, adanya pendekatan deep learning ini. Ada beberapa aplikasi yang saya coba untuk membantu saya bisa menyelesaikan khususnya tugas saya sebagai guru, tetapi referensinya minim, baik itu AI ataupun Google. Bahkan saya menemukan ada ketimpangan antara keputusan kementerian khususnya di bidang kurikulum itu yang mengeluarkan CP berbeda dengan CP yang ada di ruang GTK. Kalau di ruang GTK itu pemahaman konsepnya itu belum berbasis murid, tetapi masih peserta didik memahami. Sedangkan yang dibagikan berdasarkan keputusan menteri itu sudah murid menjelaskan, jadi berbeda. Padahal seharusnya ruang GTK ini diupdate, tetapi begitu saya melihat banyak referensi yang terbaru di ruang GTK, itu malah tidak mengikuti keputusan menteri yang terbaru. Jadi sebetulnya kita semua punya keinginan untuk mengembangkan kompetensi, tetapi keterbatasan referensi mungkin itu dari saya. Dan yang berikut, saya kira Kompel yang kemarin kita sudah jalankan bersama-sama
tinggal kita adopsi lagi, kita apa namanya, kita susun lagi jadwalnya seperti kemarin, supaya ada beberapa hal yang sudah kita jalankan dan yang belum kita jalankan kita bisa refleksi sama-sama pada saat kompet. Yang berikut, alhamdulillah kita di sini Bapak Kepala Sekolah sebagai fasilitator kabupaten, khususnya guru PM. Kalau bisa kita dalam kurun waktu misalnya 3 kali pertemuan kombel, yang ketiga Bapak Kepala Sekolah memberikan materi terkait perubahan kurikulum yang terbaru ini, supaya wawasan kita tidak terikat dengan kurikulum yang lama. Sementara dengan referensi yang sedikit, kita butuh, macam Pak Endang bilang tadi, sedikit jalan untuk menuju ke kurikulum yang baru. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas saran dan masukan. Selanjutnya dari silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi kami. Dari saya pribadi, mungkin Pak, kemarin itu kami sudah mengikuti kegiatan KTP Guru Agama Muslim Sepuwato, tapi terus terang kemarin itu mungkin Pak, saya tidak bagaimana mengetahui tentang program yang disampaikan kemarin karena mungkin dengan kesibukan saya. Cuma saya menghimbau atau meminta dari guru-guru yang ada di SMP 2, dari Pak Kepala Sekolah yang sebagai fasilitator sekarang ini, kalau boleh saya ingin lagi ada peningkatan yang lebih dari situ untuk belajar bersama, karena terus terang kemarin itu memang saya terlambat mengikuti kegiatan tersebut kan kesibukan saya di luar, menyambut tamu yang ada, mungkin cuma saya yang kerja dari guru-guru yang lain. Jadi saya ingin lagi berkembang ke depan. Saya minta bantuan dari guru-guru yang sudah ada pengalaman, mungkin ada beberapa guru-guru yang ada di sekolah ini, agar supaya saya tahu bagaimana belajarnya yang mendalam itu. Mungkin itu dari saya pribadi, Pak. Ya, terima kasih Bu sudah memberikan masukan. Selanjutnya Ibu Nursia, silakan, dari agama Islam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang untuk peningkatan kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu kalau yang sekarang berjalan itu sesudah melaksanakan sholat zuhur itu ada kultum. Kultum itu kalau saya perhatikan sampai sekarang itu tidak ada peningkatan, karena saya perhatikan itu tetap masih membaca terus di teks. Jadi untuk berikutnya itu saya berusaha untuk berikutnya itu tidak lagi membaca di teks. Baru yang untuk saran saya, kalau boleh sekolah itu mengadakan buku kultum tentang kultum, supaya siswa tidak terus-terus itu hanya membaca di teks yang sekarang itu yang sudah disusun. Itu yang untuk
mengenai kultum. Baru yang selanjutnya itu yang untuk kegiatan yang tiap hari Jumat yang membaca tulis Al-Quran dengan tadarus itu sudah 1 kali hari Jumat lalu itu diadakan. Baru yang untuk saran saya sudah disampaikan juga sama adik-adik. Tiap hari Jumat itu kalau boleh itu ada arisan. Satu orang siswa itu mengumpul 1.000. Nah, baru tiap pertemuan itu akan dicabut. Baru saya sudah sampaikan juga, tapi yang hari Jumat lalu itu belum ada pertemuan. Insya Allah nanti hari Jumat yang berikutnya. Yang untuk saran saya kegiatan yang tadarus setiap hari Jumat. Itu demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru Rusia yang sudah memberikan masukan. Pak Febri untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila, untuk refleksi alhamdulillah selama ini ketika saya mengajar pendidikan Pancasila itu masih berjalan dengan lancar dan baik, meskipun masih ada beberapa kendala. Kemudian untuk pembelajaran PPKN ini kan kalau misalnya kita perhatikan dari perubahan CP, capaian pembelajaran yang terbaru, itu sebenarnya perubahannya itu hanya perubahan kecil saja, tidak terlalu berarti perubahannya, karena setelah saya lakukan analisis juga, itu hanya materi-materinya itu yang dipadatkan seperti itu, sehingga untuk pembelajaran itu masih bisa dilaksanakan sebagaimana yang sudah saya laksanakan. Namun untuk pembelajaran PPKN ini saya masih butuh beberapa fasilitas-fasilitas. Yang pertama, kalau misalnya untuk saya teringat yang kemarin dilaksanakan pada saat kita melaksanakan ujian sumatif atau ujian semester, dan untuk yang sekarang ini mungkin itu nanti kalau misalnya para siswa sudah siap, itu nanti akan saya laksanakan. Itu adalah bagaimana mengaktifkan mereka untuk belajar melalui Chromebook. Nah, saya pikir untuk siswa kemarin semuanya untuk password dan kodenya itu sudah aktif Pak Jun ya? Ada ya sudah aktif. Jadi hanya tinggal untuk pemanfaatannya itu kalau misalnya dari segi waktu saya rasa masih agak kurang Pak, karena hanya tinggal ya sama saja 2 jam. Dan kemudian dengan materi yang dipadatkan itu di beberapa materi, misalnya untuk elemen Bhinneka Tunggal Ika itu yang sudah menjadi banyak. Sementara untuk yang 1 jam lagi itu kan untuk di kurikuler. Jadi masalah saya di situ hanya di masalah waktu, sehingga beberapa hari kemarin saya belum melaksanakan pembelajaran melalui Chromebook itu, hanya tinggal saya fasilitasi misalnya apa ide-ide yang terdapat di situ saya sudah buat di dalam kelas, dan yang penting maksud saya itu adalah pembelajaran ini itu bermakna untuk mereka, meskipun masih agak kurang ya, karena dari segi misalnya visual itu siswa harus tetap melihat, misalnya minimal melihat dari video. Namun kalau saya punya kan masih biasanya hanya video yang di HP yang saya
perlihatkan kepada mereka, dan itu hanya itu juga, karena kalau misalnya kita paksakan untuk pindah ke lab informatika itu masih butuh beberapa menit lagi, sementara waktu yang di atur di situ hanya untuk 2 kali 40 menit. Jadi memang agak saya belum menemukan acara yang pasti, kecuali kalau misalnya kita memang sudah setting terlebih dahulu, misalnya untuk di ruangan informatika itu, misalnya untuk kursi itu kita harus tambahkan kursi lagi di situ Pak dengan meja, karena kalau misalnya masih mau angkat lagi kursi dan meja itu saya pikir masih butuh waktu juga. Atau kalau misalnya tetap kita pertahankan di dalam kelas, nanti untuk penggunaan infocus dan lain itu memang sudah harus standby di dalam kelas Pak, sebagaimana rencana kita sebelumnya. Mungkin hanya itu yang saya belum menemukan source yang itu untuk pembelajaran saya Pak. Mungkin hanya itu kira-kira sebelumnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jeffrey sudah memberikan masukan dan cara terkait dengan pembelajaran PPKN. Selanjutnya Pak Jaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, menanggapi yang dipertanyakan oleh Pak Dep untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan, khususnya untuk informatika, dan kebetulan saya juga sebagai peserta di mata pelajaran coding, ada beberapa hal yang di mata pelajaran coding itu ada di pelajaran informatika. Jadi yang sudah ada di informatika itulah dan ada juga di coding, cuma saya permatap di informatikanya. Yang bedanya untuk coding sama informatika cuma di literasi dan etika AI, itu yang membedakan. Jadi untuk pelajaran coding saya lebih menekankan anak-anak untuk literasi dan etika dalam penggunaan kecerdasan AI. Itu untuk di pelajaran saya Pak. Terus tadi Pak Kep meminta tanggapan untuk kedepannya, bagaimana apa yang sudah ditanggapi oleh Pak Jun untuk kedepannya itu pemanfaatan di Kombel diaktifkan kembali, itu saya sangat mendukung. Cuman di sini Pak kebetulan kan saya juga belum terlalu paham terkait tentang pembelajaran mendalam, begitu juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Saran dari saya Pak, bagaimana kalau kita mengambil satu momen untuk melatih kita guru-guru yang belum ikut pelatihan pembelajaran mendalam. Di sisi lain, sebentar insya Allah ada pembebasan dari rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan tersebut. Nah, saran saya untuk dianjurkan satu momen, kebetulan di sini Pak Kep selaku fasilitator kabupaten, jadi lebih memperkuat lagi untuk penguatan kita sebagai guru yang belum mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Itu saran dari saya Pak. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya. Selanjutnya Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Juang Gerasi, Bapak Ibu Satuan Guru yang sempat hadir, usaha. Baiklah, untuk dari saya khususnya mata pelajaran IPA itu yang pertama masalah di lab Pak. Kalau misalnya siswa atau murid diajak masuk ke lab itu kursinya yang kurang. Jadi seperti yang disampaikan Pak Jeffrey tadi, masih makan waktu untuk angkat kursi. Jadi itu kendala yang pertama. Memang sebenarnya terus itu masuk di lab bagus, cuma masalahnya di tempat duduk itu. Jadi mungkin kedepannya bagaimana supaya lebih
solusinya. Kemudian yang berikut seperti yang disampaikan oleh beberapa pemangku guru untuk Komber itu mohon diaktifkan kembali karena memang setiap pelaksanaan Komber itu banyak yang harus kita muat di situ, tukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi untuk menambah wawasan kita tentang pembelajaran itu di kelas maupun di luar dari kelas. Kemudian yang terakhir itu harapan saya mengenai sarana tadi itu Pak, yang mungkin sebenarnya ada kursi untuk lab tapi sekarang sudah berkurang. Jadi mungkin pakai kursi dari perpus, ya, itu di perpus juga sudah tidak ada kursi. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Fira. Sebelum Pak Iman, karena baru sampai, saya ingin menyampaikan Pak Iman di momen kita yang pertama ini adalah refleksi terkait dengan program pengembangan kompetensi guru. Apakah yang sudah dilakukan selama ini program kompetensi peningkatan kompetensi guru itu sudah memadai atau masih ada hal-hal yang perlu kita tambahkan? Kalau dari sisi guru PJOK, Pak Iman kira-kira seperti apa? Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dari kepada saya yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Merasi, Bapak Ibu staf guru yang alhamdulillah hari bersama-sama. Sebelumnya mohon maaf saya terlambat. Yang pertama saya langsung ke tantangan saja Pak dalam mengajar, itu kemauan siswa dalam praktek untuk PJOK. Rata-rata itu kalau untuk praktek di lapangan mungkin ada keluhan dari siswa, terutama untuk siswa perempuan. Kalau untuk siswa perempuan ini rata-rata karena panas matahari. Beda dengan siswa laki-laki, lebih dominan suka praktek daripada masuk dalam kelas. Kemudian tentang sarana prasarana, alhamdulillah ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah mulai lengkap. Kemarin saya sempat memasukkan pun di daftar sama Pak Jaya, alhamdulillah sudah ada. Kemudian masih ada pun yang lainnya Pak Jaya, saya lupa bawa, mohon diingatkan kalau misalkan hari Senin. Alhamdulillah sudah ada pesanan itu lengkap dengan untuk alat-alat latihan. Kemudian mungkin ada beberapa lagi Pak yang mungkin saya perlukan di lapangan, terutama gawang untuk sepak bola. Kemarin saya masih menggunakan pool. Kemudian ring basket mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman sudah memberikan masukan dan juga saran terkait dengan perbaikan pembelajaran untuk khususnya PJOK ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah memberikan masukan terkait dengan merefleksi bagaimana supaya program pengembangan kompetensi guru di SMP Negeri 2 Garasi ini berjalan baik dan maksimal ke depan. Dari beberapa saran dan masukan saya mencatat ada hal-hal yang
memang sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan untuk saat ini, yang juga termasuk sangat mendesak, itu adalah bagaimana kita dalam memahami penerapan pembelajaran mendalam khususnya di sekolah kita Sirkuit Negeri 2 Wanggarasi. Perlu ada waktu khusus ya, seperti yang disarankan oleh Pak Jaya, kita perlu ada waktu khusus, mungkin 1 hari kita khususkan untuk penyusunan perangkat pembelajaran mendalam yang sebelumnya diawali dengan pemahaman konsep. Jadi sebelum kita menyusun, kita paham dulu konsep dari pembelajaran mendalam itu seperti apa, lalu kemudian kita melakukan penyusunan sehingga apa yang kita susun atau kita rancang sebagai rencana pembelajaran itu kita pahami maksudnya. Jadi kira-kira itu yang menjadi saran pokok dari keseluruhan terkait dengan upaya peningkatan kompetensi guru yang dalam hal ini memang perlu untuk kita carikan solusi. Saran dari Pak Jepri terkait dengan pemanfaatan Chromebook dalam pembelajaran PPKN, di sini mengalami hambatan karena kurangnya fasilitas dalam Chromebook. Kendalanya tempat Chromebook kalau di kelas juga tidak masalah, cuma yang masalah saya itu untuk waktunya itu Pak. proses. Jadi kalau misalnya masuk waktu itu kan paling lama itu dia sampai 15 menit. Jadi waktu pelajaran tidak. Jadi kurang maksimal. Kalau yang mau direncanakan menggunakan Chromebook itu pembelajaran apa, yang tujuan pembelajarannya apa, yang kemudian memanfaatkan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran PKN? Sebagai contoh yang kemarin untuk materi sejarah perumusan penetapan Pancasila, untuk pembelajaran mendalam itu mereka diharuskan untuk bisa melaksanakan simulasi. Nah, kemudian simulasi itu kan mereka harus perlu melihat video dulu begitu. Nah, jadi makanya kemarin cuma pengennya itu hanya tinggal saya download videonya dan kemudian saya kirim ke grup WhatsApp. Tapi itu pun ketika hari pembelajaran itu ada juga yang masih lupa untuk bawa HP. Jadi makanya sudah digunakan. Jadi tetap saya terangkan cuma lewat HP saya. Karena kalau misalnya pakai Android iya. Oke. Jadi kalau terkait dengan hal itu ya, seandainya itu menjadi, tapi saya rasa itu bukan masalah saya untuk kemudian agar supaya tujuan pembelajaran ini tercapai, apalagi dengan tujuan pembelajaran yang seperti itu, kita ingin kegiatan pembelajarannya itu adalah simulasi atau bermain peran ya, role play ya. Nah, role play kita menggunakan pendekatan atau model pembelajaran role play. Mungkin kalau ditanya tadi solusinya, barangkali bisa melalui handphone ya, handphone. Karena itu kalau tidak salah dia masing-masing punya peran tersendiri ya. Tiap-tiap orang ada peran masing-masing, makanya dia harus bisa membawa handphone. Cuma ada kalanya ada anak yang tidak sempat membawa. Bagi yang tidak sempat membawa, solusinya ya mungkin itu tadi ya, Pak Dewi sudah bisa memberikan solusi dengan menunjukkan di HP sendiri. Jadi saya kira itu hal-hal yang mungkin bisa kita minimalisir. Kalau misalnya Chromebook ini kita letakkan di di ruang TIK, kita letakkan di ruang TIK, itu masih ada faktor keamanan yang kita pertimbangkan karena bangunan atau lab TIK kita belum punya jeruji besi, jendelanya masih
mudah untuk dibuka. Nah, atas pertimbangan itu kemudian kita tidak letakkan standby di meja TIK. Nanti kalau misalnya kita sudah sudah meletakkan itu, kemudian bisa kita jika jendela yang sudah kita pasangi jeruji, maka kita akan bisa letakkan di situ. Kemudian mengenai di kelas ya, LCD yang sesuai dengan harapan atau rencana kita di awal, saya prihatin sebenarnya ya, karena setelah itu terpasang, jendela itu terpasang, seharusnya kan pintunya juga ditutup ya. Ini jendela terang kan dari pintu terbuka-buka, baru kita orang mau pasang ini di sana. Aduh, saya kira itu resikonya terlalu besar, terlalu mahal ya. Resiko yang kalau kita mau pasang itu, sementara budaya kita atau kita belum punya budaya untuk bagaimana menjaga agar supaya ruangan ini tertutup dan terkunci rapat. Karena masih sering kita lihat kelas-kelas itu terbuka. Saya sering kali setiap sore itu menutup, khawatirnya ada anak-anak yang nakal ya, yang sengaja masuk kemudian mengambil hal-hal yang ada di dalam, biasanya buku-buku dan sebagainya. Apalagi kalau kita sudah letakkan ini, memang harus semuanya aman kita pastikan. Kalau kita sudah mau taruh di LCD-nya ini di kelas, kita pastikan semua kita sudah punya rasa memiliki, sehingga ketika melihat pintu itu terbuka langsung kita tutup. Kalau tidak, saya rasa kita akan pasti kecolongan. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan itu. Jadi mungkin solusinya kita manfaatkan dulu apa yang ada ya. Sebenarnya kalau saya pengalaman kemarin mencoba memasang ini, mungkin dia 5 menit cukup memasang LCD. Jadi kita saat di kelas LCD kita sudah bawa, kemudian jika dibutuhkan sound maka itu juga sudah harus kita, jadi kurang lebih 5 menit pasang-pasang, kasih itu truk langsung jadi. Oke, itu terkait dengan sarana prasarana yang masih kurang di kita, atau kalau dalam bahasa kerennya sebenarnya memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Guru itu harus bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Nah, makanya kenapa di pengelolaan kinerja Badan Ibu atau kita ya, pengelolaan kinerja kita itu poin tertinggi ketika refleksi guru itu tidak menyalahkan lingkungan sekitar, tapi yang dia salahkan atau dia introspeksi adalah dirinya. Itu poin tertinggi. Makanya saya selalu kalau Mbak isi Bapak dan Ibu punya pengelolaan kinerja, saya selalu lihat poin tertingginya itu adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan refleksi dengan tidak menyalahkan lingkungan sekitar. Kalau dia menyalahkan lingkungan sekitar, poinnya paling di bawah gitu. Nah, tapi memang selama ini saya lihat tidak ada yang memilih menyalahkan lingkungan sekitar pada saat melakukan refleksi, melainkan selalu menyalahkan atau menintrospeksi diri sendiri, bagaimana supaya apa yang menjadi masalah itu dia bisa dicarikan alternatif untuk dikembangkan. Itu kalau sendernya ini Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri di penilaian praktik kinerja. Ada hal-hal yang menjadi poin-poin tertentu yang memang mendapat poin tinggi itu ketika merefleksi. Guru itu selalu melihatnya ke dalam, dia tidak melihat luar. Memang secara umum kalau kita lihat sarana prasarana kita sudah termasuk yang lumayan memadai, apalagi dalam hal pemanfaatan teknologi ya, khususnya ketika kita sudah memiliki Starlink ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak memanfaatkan teknologi. Kemudian kita juga memiliki fokus yang memadai. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana supaya
komunitas belajar yang selama ini menjadi tempat kita untuk berbagi dan mencari solusi di setiap permasalahan yang kita hadapi itu bisa diaktifkan kembali. Jika mengacu di pengalaman sebelumnya, Kompil itu dilaksanakan di hari hari Jumat atau Senin. Awalnya Jumat ya, tapi kurang efektif jadi diganti di hari Senin. Diganti di hari Senin setelah kegiatan pembelajaran. Memang kalau menurut surat edaran itu atau apa ya Pak Jeffrey, 1 hari waktu untuk belajar itu edaran. Surat edaran. Mengacu di surat edaran menteri, memang kita diharuskan dalam 1 minggu itu ada 1 hari di mana kita harus punya ruang untuk belajar bersama. Dan waktunya kalau tidak salah 2 JP Pak Jeffrey. 2 JP dalam 1 minggu itu. Itulah yang barangkali kita bisa manfaatkan komunitas belajar kita untuk berbagi dan juga salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi. Kemudian yang juga disampaikan Ibu Dewi tadi cukup menarik terkait dengan kurangnya kegiatan KKG ya, khususnya di BK itu memang NGNP BK itu bisa dibilang hampir tidak pernah. Sehingga memang ada kesulitan kita dalam upaya untuk memperbaharui informasi dan meningkatkan kompetensi. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah mengambil keputusan untuk BK itu diajarkan di ruang kelas ya, dengan memasukkannya dalam mata pelajaran pilihan. Kita percaya begitu tidak boleh juga ya. Sudah menjadi mata pelajaran pilihan sehingga ini bisa menjadi ruang Ibu Dewi untuk terus mengembangkan kompetensi. Kemudian yang barangkali tidak kalah pentingnya juga adalah kalau BK itu saya lihat yang paling utama dari itu semua adalah administrasi ya. Administrasi rekam jejak dari setiap proses atau permasalahan yang dihadapi itu memang harus ada dia punya rekaman. Jadi administrasi sehingga kita bisa punya bukti fisik karena biasanya itu bersentuhan dengan permasalahan dia ini kan ada orang tua kadang-kadang butuh bukti untuk bagaimana supaya anak jadi kira-kira seperti itu dalam hal untuk guru BK yang paling penting itu salah satunya adalah dengan penguatan administrasi. Oke, saya kira cukup ya untuk refleksi kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita masuk pada poin atau agenda kita yang kedua, rencana tindak lanjut dan supervisi pertemuan atau refleksi tentang program peningkatan kompetensi guru, saya akhiri demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.